assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Saya Tari. Mau ngapain Mbak Tar? Ya, kepo lah. Dong, setiap video harus ada kepo-kepo. Jadwalnya kita kepo-kepo. Mau kepoin siapa? Sekarang kita kepoin yang paling jadi bintang, tapi bukan bintang namanya. Siapa sih? Yang orangnya suka ngegas. Oh, yang sekarang. Oh. Ngegas. Suka ngegas, Davon. Ngegas tuh. Nah, Ya. siapa tuh? Siapa, Feb? Yang suka insecure sama telepon. Udah. Insecure sama Davon, Bang Bintang. Satunya lagi yang ngomongnya jujur banget. Satu-satunya yang bikin aku insecure. Aijan. Yang sering dapat kartu kuning. Om Ical. Nah, betul. Itu tuh yang paling banyak dikepoin deh. Kata Abang Guru. Oh iya, Nah. Abang Guru. Iya. Abang Guru. Nih, Bapak wajib nonton video ini sampai habis, Bah. Kita mau kepo-kepoin tentang Om Ical. Ya. Adanya Opung ya. Adiknya Opung. Opung juga wajib nih nonton sampai habis Opung. Opung Alena. Nah, waktu Pertanyaan- itu kan udah sempat di-spill tuh. Sedikit doang tapi Bang Ical udah punya cucu. Anaknya 2 perempuan. Sampai aku disangka istrinya Bang Ical karena foto sama 2 perempuan. Nah, Kegiatan apa sih? Apa ini, Feb? Apa sih yang mau dikepoin? kegiatan aja sih kesibukannya Bang Ical. Om Ical kesibukannya nyebut Bang Ical Dia nggak tuh, enak. dia tuh sebenarnya bertani. Ya. Dia bertani karena memang dia kan kuliahnya juga pertanian. Wih, Kan dia kuliahnya juga dulu pertanian. Makanya kan didukung tuh sama Om Lui. Karena memang untuk kuliahnya masuk dan dia juga memang ada passion di situ. Di samping ya juga memang kerjaannya dia sama di rumahnya Om Lui itu memang sesuai dengan itu passionnya. Makanya kan dia walaupun dianggap anak kemarin sore sama Pak Parjo, ya dia ya dijadiin mandornya, dipercaya. Di samping itu juga mungkin ya feelingnya Om Lui juga ya kuat juga gitu kan, bahwa memang bisa dipercaya. ya sangat bisa dipercaya gitu ya. Sangat bisa dipercaya walaupun juga walaupun ya begitu. Maaf dulu ya, Mbak. Itu manggilnya nggak Bang Ical, nggak enak banget manggil Bang Ical. Udah punya cucu dipanggil Bang Ical. Om Ical ya, maaf ya. Ya udah khusus Feti. Ah, ya yang lain panggil Bang Ical aja ya. Maaf Om. Loh, kirain jadi kakek. Jangan mah takut Opa. banget. Jangan-jangan. Opa. Takut banget sih. Opa. Ical sekarang sehat-sehat kan Mbak? Sehat. Sehat alhamdulillah. Kalau keponakannya yang rambut gondrong itu nyebutnya malah Oma Salsa. Kok bisa? Nggak tahu karena suka dipanggil sal gitu, akhirnya sama dia kayak di lanjut jadi salsa gitu. Kayak orang-orang pada kepo nih. Feti kok kalau manggil Om Bintang kok nggak sopan banget ya Om BH gitu. Karena mereka nggak tahu kenapa jadi Om BH gitu loh. Ya itu rahasia ya, rahasia, maaf. Memang manggilnya gitu aja udah enak. Ih, kenapa nyebut itu sih? Ini kan edisinya khusus
Bang Ical. Ya, Salsa nanti kalau kalau tentang Bang Bintang nanti. Ya, Iya, Jadi salsa. ini itu iklan, itu tadi oh, iklan. Jadi Om diledekin. Sal, kata itu Om Salsa katanya. Oh Salsa, begitu kan? Ya Om Salsa di samping dia memang juga sukanya joget-joget gitu kan. Salsa itu kan identik dengan apa sih? Dansa ya, dan dance gitu kan. Juga dengan dance dia juga sukanya juga joget. Itu kan pokoknya selalu dengar musik ya, musik sedikit remix itu dia udah pasti dari jempol tuh goyang gitu kan. Terus udah gitu kan karena banyak orang main juga selalu manggil dia sal gitu kan. Karena kan tetangganya dia itu kan yang sekarang jadi tetangganya itu kan yang memang umurnya sebaya-sebaya yang dulunya juga teman-teman dia gitu. Nah kalau Simon manggilnya malah Bang Isal. Hmm? Banyak banget panggilannya. Banyak, banyak dia kayak si maknya Sumbul, Mogisah, banyak panggilan dia sama-sama kayak kayak si Mogis. Wah, disamain lagi sama Mogis. Kemarin yang disamain itu Bang Simon, sekarang Om Ical yang disamain sama Mogis. Mogis. Yang punya nama banyak, punya panggilan banyak. Iya, udah mah banyak panggilan banyak. Ya itu kan Abang Guru, ada kan Abang Bendahara. Abang Bendahara, Guru. Terus yang paling jadi pertanyaan juga nih, masih ngerokok nggak sih? Gitu. Udah enggak, Alhamdulillah ya Allah, akhirnya. udah enggak. Ah, tapi Tadi telat ya Bang Ical. Kok telat? Ya, iya disentil dulu baru berhenti. nah, Oke. Itu pun yang nyentil harus Allah gitu kan. Sehat-sehat Om Ical. Aduh, Fetty kalem banget. terus ya itu telat lah, berhentinya baru sekarang, udah nggak ada mungkin dapat Nara. Mbak Tari ngeledek. Asli. Iya Om, kan? om di Aduh. ledek balik Om. Yang India Om. India he. Dah. Nih, Terpaling diledekinnya di part. Di ledekin Om. novel. Nih, Mbak Tari Om, suka ngeledek Om. Banyak yang penasaran. Om Ical dulu nikahnya umur berapa sih? Udah tua Udah tua. dibandingin sama Nara. Dibandingin sama Nara. Udah Nara duluan. Nikahnya duluan siapa? Duluan Nara. Duluan Nara. Ah, Om Ical. Untung dapet jodoh Om. Lah, Dapat jodoh yang sesama. Dapat jodoh yang sesama broken heart. jangan disepil dulu. Jangan. Ah, Penasaran nih, kalau mungkin kalau dibikin novel, kisah mereka itu bakal booming. Mungkin ya, masih mungkin. udah pernah diusulin cuman dia bilang nanti acak adutnya jadi ketahuan katanya. Ruwet bundetnya jadi ketahuan kata dia. Kalau kata dia kalaupun akan dibuat novel bukan dengan nama Faisal, Yes. dengan nama lain. Jadi biar gak kelihatan kalau itu adalah hidupnya Faisal. Ditunggu Om. Ya Fetty ya, bodoh amat mau gimana yang penting dapat duit. Itu Fetty banget ya. Apalagi Mbak Tar yang ditanyain Mbak Tar? Mewakili netizen atau mewakili diri sendiri? Apalagi yang ditanyain ya? Padahal Mbak Tari itu mic-nya itu Mati. ketutup. Nah. ya aku ada itu memang sengaja ada distraksi tadi. Oh. Gitu. Ada yang ditanyain lagi Mbak Tar? Sebenarnya banyak sih tapi dijawab nggak ya? Jawab seperlunya gitu ya Pak ya?
Ya coba aja apa ya. Itu waktu ngikutin Nara ke Jogja tuh bener-bener ngikutin terus gitu apa gimana sih? Oh enggak. Jadi kan dia pun juga punya kehidupan itu di sana. Ya tapi kosnya juga nggak jauh dari situ. Kan ada kos putri, kos putra, kosnya juga nggak jauh dari situ. Dia kan nggak bisa ngikutin seperti begitunya. Karena di Jogja itu kan apa kosnya itu kan memang dibagi ada kos putri, kos putra, nggak ada campur. Ya, Kalau di Jogja. Nah itu jadi ya itu jadi meman datang ke situ, datang ke situ tapi Nara juga kan nggak eh, Ngelek. ada nanti akan ada kondisi juga di mana ya Bang Ican nggak akan itu lagi nggak akan sebegitunya mantau Nara. Ya. Ada satu scene ya kan nggak bisa diomong di sini gitu. Jadi ya itu yang nggak akan di ini tuh sama Jaspir cerita nanti kalau diomong di sini. oke. Tapi yang jelas dia nggak seperti kayak apa ngikutin yang ininya apa maksudnya menjaganya tuh nggak seperti kayak waktu sebelum Nara kuliah nggak sebegitu. Berarti kepoinnya Jadi yang kayak punya kehidupan masing-masing. kepoinnya standar-standar lagu favoritnya Om Ical apa? Lagu favorit atau band favorit, penyanyi favorit, apalah ya pokoknya berhubungan dengan musik. eh dia favoritnya dia apa ya? Ya di situ aku nggak terlalu kenal, nggak terlalu ini dengan nggak terlalu paham dengan ini ya Bang Ical karena yang ku tahu tuh hanya dari cerita dari Nara dan juga dari beliaunya sendiri ya kan. Itu penyanyi kafe di mana dia hampir semua genre lagu bisa gitu tapi dia tuh kayaknya masuknya tuh ke lagu-lagu yang eh, lagu-lagu yang rada-rada ngerok Oke. pop yang rada-rada ngerok gitu Rock, kan dulu. rock gitu ya. Nah, nah, Alat musik Mbak yang dibisain sama Om Ical apa aja sih? gitar udah pasti. Ya. Drum. Drum enggak dia enggak. Oh, Drum ponakannya baik. tuh yang gondrong. Ya. Ini spill nih. Ini calon mantu Piano, Batak. piano. Ya. Bisa. Terus kalau kalau bisa dijawab, kalau enggak ya enggak apa-apa sih ya. Balik lagi nih. Pertama ketemu sama Kak Gita di mana sih? Pas Sebenarnya udah ketemu di kafe Jogja, di kafe di Jogja, di sebuah kafe di Jogja udah ketemu. waktu nyanyi atau satunya jadi pengunjung, satunya jadi penyanyi? Nyanyi semuanya dua-duanya mereka apa pegang ibarat kata penyanyi. Jadi di kafe itu memang mereka dikontrak ya ada kontraknya dan ibarat kata ya memang berdua itu memang ini itu di situ yang pengunjungnya itu Nara. Oh, ya, ya. Berarti Pengunjungnya sebenarnya Nara dan Samuan ya kan Nara dan Samuan jadi siapa nanti ada di sini. ih siapa tuh? Nggak boleh. No. Berarti pertama ketemu tuh udah dari di Jogja ya? Iya. Sebenarnya. Oke. Terus ketemu lagi di Tangerang. Iya. Ketemu lagi di Tangerang. Ketemu lagi di Jakarta. Di Jakarta akhirnya memutuskan menikah. Karena ngupas bawang bombay. Iya. Di Jakarta dan mereka dengan segala liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Gitu nah terus akhirnya ya nikahnya di situ di Jakarta.
Tangerang ya, di Tangerang sama Kak Gita. Sama Oh, apa kayak Bang Ical. makanya yang waktu itu sempat jadi tetangga sama Nara itu ya. Iya, heeh. Oke. Sempat jadi tetangga sama Nara dan mereka punya kesamaan sih kan emang benar ya. Mereka punya kesamaan. Apa tuh? Eh, sama-sama hobi ngerokok, hobi ngasep. Kak Gita padahal sebenarnya udah sempat berhenti sih. Udah sempat Kayak gitu berhenti tapi kira. udah sempat berhenti. Merit sama Bang Ical kok kambuh lagi gitu kan. Malah join lagi gitu. Nggak tahu gimana jadi gimana maksudnya ini di Bang Ical. Jodoh itu mungkin yang dicari sefrekuensi gitu kali Mbak. Frekuensinya Seasap. Ya iramanya seasap lah. Ya seasap sebau. Kok asap? mereka berdua misalnya galau nih nyanyi-nyanyi bareng gitu ya. Kan sama-sama suka nyanyi. Nah, kayaknya nge-lag ya. Iya, Mbak Iren nge-lag. Iya. Ya, Oh, gibahin itu sih. Ih, nggak direstui, Bang. nggak boleh ngegibahin bagian jeleknya Mbak Iren. Baik-baik, baik-baik dah, baik-baik biar nggak ngelak. Kualat. Kualat sama Ah, gibahin yang baiknya. Nah, ngelak. Baiknya tuh Om Ical itu lucu. Lucu kayak marmut. Lucu kayak Moni, lucu kayak Sumbul. Namanya julukannya banyak kayak Mogis. Nah, Terus ya yang pasti dia bertanggung itu jawab. tanggung jawab dan apa amanah lah dengan kepercayaan amanah terutama soal uang. Itu baiknya Om Ical. Tapi ngeselinnya ya gitu kalau hanya pada orang tertentu aja orang sama Nara aja dia juga suka ngeselin kok, apalagi sama yang lain. Cuman Tapi semua keabsurdan dia, kegeselinnya dia ya termaafkan lah dengan baik-baiknya, ya kan? dengan baik-baiknya. Alhamdulillah. Jadi reader ya yang udah pernah kena gas sama om yang satu ini gitu. Ya udah santai aja, dia tuh kalau udah ngegas juga dia lupa. Dia udah ngegas sama siapa gitu. Ini yang sering banget nih. Hah? Yang sering banget ada kok reader yang sering banget kena gasnya Om Ical. Dah. Nah, oh jadi inget nih. Kenapa waktu itu nama Tari bisa sampai masuk di bab berapa bab itu? Apa sih salahnya? Karena India ya. Gara-gara apa? Gara- Gara-gara India. Emang masuk berapa bab sih? Tiga ya? Emang masuk berapa bab sih? Tiga apa dua? Oh, 3. Oh, 2 bab apa 3 bab itu ya? Betty lo Kenapa ya enggak. waktu itu? Oh, itu kan. Gara-gara kepo. Oh, gara-gara kepo, terus India ya. Enggak. India he. Dah he, India he. Iya awalnya yang India he itu yang dia dibilang kayak apa desainannya dia itu kayak India gitu kan. Ya. Desainan cover dia itu kayak India gitu kan. Padahal tuh aku maksudnya screenshot itu ke dia itu maksudnya biar dia tahu gitu loh bahwa ini enggak banget, soalnya udah beberapa kali aku bilang enggak itu aku enggak suka kayak gitu kan.
Nekat aja sama dia, dikirim lagi gitu kan, kayak sengaja gitu kan. Akhirnya tuh screenshot atau komentar Mbak Tari, no, tuh ada yang komentar gitu juga. Dia bilang, ih gue mah gak level ya, India katanya. Kalau sama Feti mah baik ya Om, baik Om. Gini, baik. Iya, baik. Langsung diginiin. Iya, baik, baik gitu. Terbe Sebut Tit, Mbak Tit. Kepo ya? Duh, kalau Betty. sama itu deh, sama Mas Gustaf itu hubungannya gimana sih? Baik sih, walaupun nggak akrab sih, tapi baik. Oh, nggak akrab. Ya, mas kalau akrab kan walaupun dengan jarak yang jauh gini kan suka kontak-kontakan kan harusnya kalau akrab. Kalau ini ya enggak, hanya kalau pas misalnya datang gitu ya mereka misalnya Gustaf ke Menara gitu ya, pas ziarah ke makam ayah sama bundanya gitu kan. Nah kan pasti ketemu sama mereka ya, mereka akan sambut baik dan mereka ngobrol dengan dia akrab dengan seperti akrab begitu ya hanya saat itu. Tapi begitu, tapi kalau udah seperti begini kan, kalau misalnya emang dekat gitu kan ibarat kata mau dia ketemu ataupun nggak ketemu kan pasti akan sering kontak. Kalau ini kan hanya akrab ngobrol hanya pada saat ketemu aja. Berarti Ya biasa biasa aja gitu, soalnya memang bukan temen yang dari dulu gitu kali ya. Iya, nggak jadi ngomong sesuatu jadi nggak jadi. Udah nahan, Kasih. udah nahan nih bibir. Udah nahan banget mau keluar nggak boleh dikeluarin Fet, nggak boleh dikeluarin. kenapa? Ya udah, ada sesuatu yang kayaknya rahasia nih mau diomongin nggak jadi deh. Yang bahaya jangan, yang bahaya jangan. Ya makanya ini ketahan, nahan. Nggak jadi ngomong. Bongkar tokoh Bang Ical masih mau dilanjut atau udah cukup? Udah. Nah Ntar itu juga, aja, nanti biar di komen aja, biar di ya komen kurang aja. tentang Bang Ical apa sih Om Ical? Boleh Bang Ical loh tanya-tanya. ya, ini bahasanya Bang Ical loh ya, yang mau komen itu Bang Ical. Jadi jangan komen Bang Bintang, jangan komen Bang Davon, apalagi Gustaf, Iya, kan? jangan buat tokoh lain. Jadi bukan yang lain. Jadi silahkan di komen yang Bang Ical. Ini bongkar tokoh khusus Bang Ical. Bang Ical Betul. beserta, ya kalau sekarang ya oke lah dengan kak Gitanya gitu, nggak apa-apa lah, oke. Karena itu kan masih ada sangkut pautnya dengan Bang Ical. Tapi kalau eh, Bang Bintang ya udah beda, itu tetangga itu. Betul. Apalagi Simon, apalagi Gustaf jauh. Betul. Betul. Gitu ya, jadi komen situ. Nah, jadi ini lagi bahasan Bang Ical. Oke Silahkan nih. di komen aja. Sehat-sehat Om Ical dan keluarga. Sakinah Amin. mawaddah, Amin. Bahagia selalu. Amin. bahagia selalu sama anak, cucu dan istrinya. Oh, kebalik ya. Istri, anak dan cucunya. Oh, kebalik. Amin. Katanya pasti doa yang sama buat Feti. Dan doa yang sama juga buat Mbak Tari gitu ya, dia pasti gitu. Ya, Feti yang itu gitu. Itu. Sorry itu deh. Aduh. Cuman gara-gara ngeritik itu jadinya India mulu. Oke lah, berarti cukup tentang Bang Ical. Nextnya kita bedah tokoh lain dulu. Kita bedah gitu. Kita bedah, kita Kita robek. kepoin tokoh lain. Ya kita kepo-kepoin tokoh lain gitu. Tapi nanti untuk bahasan ini kepoin Bang Ical, komennya tentang Bang Ical aja ya, gitu kan. Hmm. Oke.
Ya, semua tokoh Jangan akan jangan komen tentang tokoh yang lainnya dulu, apalagi yang dibahas apa komennya takdir. Aduh. Komenin ngegasnya Bang Ical aja lah nanti gitu ya. Iya, gitu kan. Jadi jangan jaga sembung naik ojek. Nggak betul. nyambung. Oke, berarti cukup lah tentang Bang Ical. Nextnya kita Oke. kepoin yang lain. Nah, kita ke poin yang lain. Ya, soalnya bahaya nih kalau dikasih waktu lama-lama nanti kita. Bukan Ntar jadi kesepil semua. Nah, iya, itu dia. yang ngomong akhirnya kita yang nahan, gitu. Kayak nahan. Nit. Hasilnya ngedit banyak nit gitu. Satu deh makanan kesukaannya. Rendang. Oh, makanan kesukaan dia rendang, ya. Oh, itu bener tuh. Itu bener tuh. Benar. Wih, udah umur dikurang-kurangin santan-santan. Nah, itu dia makanya makanan kesukaan rendang. Nah, sekarang aku bilang, tuh harusnya makanan kesukaan lo tuh daun singkong. Bilang gitu. Nah, makanya tuh sayur daun singkong sama tiwul nasinya. Bagus Om Ical. Itu. Kata dia punya itu gaplek banyak katanya. Nah, ya itu gapleknya buat tiwul. Gapleknya sama dia dijual. Duitmu mulu. Alah, Pepi. Gayamu. Berasa menyentil diri sendiri. Oh gitu ya. Kayaknya aku banyak kalau ngomongin tentang Om Ical. Udah sama-sama sering kena semprit. Nah iya, kita kan sama-sama dapat sering kartu kuning, sama-sama suka ngegas. Ya udahlah, diem. Damai. Peace. Nah, oke, dah. Cukup. Dah. Yang komen tentang Bang Ical ya. Jangan komen tentang yang lain. Dan juga bukan komen tentang pokok bahasan lain. Kalau mau komen takdir ya komen di tempat tadi pokok bahasan takdir gitu. Jangan komen di sini. Gitu, ya kan? Jadi jangan jadi jaka sembung naik ojek. Oke. Dah, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di teman cerita Iren.